Nama saya Purwanto. Saya di sini diberikan tugas dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sebagai koordinator lapangan, di mana tugas saya adalah mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan yang berada di Wanagama, karena di Wanagama banyak atau ada unit asrama, unit persemaian, dan unit lapangan. Disitulah tugas-tugas pokok saya. Sekilas bahwa Wanagama didirikan pada tahun 1966, di mana waktu itu almarhum Profesor Umi Haniin Suseno, beliau adalah wanita kehutanan pertama kali waktu itu. Beliau mempunyai ide dan gagasan bagaimana mengkondisikan Gunung Kidul yang notabene tahun-tahun itu adalah Gunung Kidul merupakan tempat yang sangat gersang, yang sangat tandus, sehingga beliau almarhum Profesor Umi Haniin Suseno mempunyai ide gagasan bersama Bapak Bupati Gunung Kidul waktu itu, Bapak Insinyur Darmakum Darmakusumo, dan juga dibantu oleh beberapa staf di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah Profesor Sukoco, Bapak Insinyur Tristyo, Bapak Insinyur Pardian, dan juga Profesor Muhammad Naim, Profesor Sambas, dan selanjutnya. Terkait dengan berdirinya Wanagama, memang harapannya adalah tadi saya sampaikan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan Wanagama. Pendataan Bupati, namanya juga rumah tangga. Di sini di tengah hutan Wanagama, tepatnya di peta 6 dan 7 Kemuning. Terkait tentang tugas jagawana adalah 1. Pergantian shift diawali pada hari Senin pagi pukul 7.30 WIB. Dalam pelaksanaan serah terima secara estafet semua peralatan kantor yang meliputi peralatan patroli, peralatan sarana penunjang kegiatan di pos penjagaan, ya dari peralatan dapur, peralatan tidur, peralatan berpatroli, semua harus siap sedia. Jadi sebelum melakukan aplusan semua sudah tertata rapi. Begitu juga sebaliknya, lanjut secara rolling. Untuk tugas patroli sesuai dengan perintah Ketua Jagawana Pak Marsono, itu dalam setiap berpatroli minimal dalam 1 hari melakukan mobiling patroli sebanyak 5 kali. Jadi 5 putaran, meliputi masuk hutan Wanagama 3 kali, mencakup wilayah yang ada di hutan Wanagama. Selanjutnya sambang warga, bertemu dengan warga masyarakat secara langsung, berbincang-bincang dan saling untuk menjaga kelestarian hutan Wanagama bersama-sama. Karena apa? Karena hutan Wanagama juga milik rakyat. Maksudnya warga masyarakat Banaran, warga masyarakat Kelurahan Banaran, Kelurahan Ngleri, Kelurahan Bunder itu juga 90% memanfaatkan hutan Wanagama. Tuangannya tuh, Pan? Apa? Kacamata tuh? Ora ya? Malali ya? Orang gua ya? Persiapan ya Dewi. Aku jenis orang gua ya. Reprok ya?
Sok itu, Pak. Kawan adik kalah bagus lagi. Dola. Ke depan itu. Enggak lego perginya. Iya. Mau nyerang setunggal dino ora sumbuk oleh ini dikilang. Tak tiroke ben bengi cong. Oh, nek jasa kandhane kok. Apa niku iki ono ilmune. Belum tahu. Kasih dong, kasih tahu ilmu dong. Tar privat. Kasih tahu dong. Teman Mas aku. Parah banget emosi. Iya. Mutiar kamu. Iki curhat aku piye iki? Iya, Bu. Kesehatan tenan itu memang benar-benar nyata. Untuk saya nama Sukarman, panggilan Arjo. Saya juga pecinta pelestari alam untuk hutan Wanagama. Untuk menjaga intinya seperti kebakaran hutan kita siap membantu. Terus untuk lain-lain dan juga ada untuk kerjasama kegiatan masyarakat dalam menjaga hutan Wanagama. Kegiatan kami adalah sifatnya swadaya dan swakarsa atau sukarela. Seneng ya Pak? Rasanya itu seneng. Enten hutan, enten itu seneng. Terus nek yo iya. Ya kadang wong kan yo enek sing seneng enek sing ora. Iki nek ngerti enek ngono ku yo kadang kene cok rasa jengkel ono. Soale guang sama misa anggon-nggon. Heeh, misa anggon. Tur dasare tanah kelahiranku biyen di petak 17. Beliau itu cucu dari mandor Kehutanan dulu. kehutanan. Sampai rumahnya kakek Mas Arjo itu dibakar warga karena Tahun 82. kasus penembakan. Sing nembak. Yang nembak polisi. Polisi dulu. Kan Mas Arjo, eyangnya Mas Arjo juga petugas tuh itu. Dia rumahnya digeruduk, dirubuhke, dibakar. Kalau tidak melarikan diri, ya juga hangus terbakar. Jadi ini seneng terus lihat dulu. Tapi jangan riyen jauh-jauh lah yo langsung wah uga sing oh iya siap enten mengatakan itu. Enten sing menolak, enten sing turun. Yo, Pertama nih. yo, ana semula ana dulu. Nek yo Pada rata-rata akhirnya nek rata-rata nek sekitar sini udah seneng. Oh ya saya tak omong guys, kami anggota PK4L kurang lebih 15 tahun loh. Selalu ada kebakaran di musim kemarau. Ya baru tahun-tahun ini, baru musim kemarau yang tahun ini tidak ada kebakaran itu ya sekarang ini. Saya yakin karena masyarakat frekuensinya sudah mulai timbul kesadarannya sudah tinggi, kerjasamanya sudah tinggi, dan anggota PK4L dalam bekerja saya rasa mencapai titik yang signifikan. Nek anu kok yo nek Ora ono hubungan blas kok. ora ono tahun iki ora ono. Ora ono. Nek tahun sing kemarin yo. Wah. Kemarin ki ping 3 ya. Lebih dari 3 hektar. Iki karo iki Jumat ya. Aku Inggit Sampai malam. Suwadi Mas Arjo. Seko jam 2 sore Nggih. nanti jam 8 malam. Edan. Ah 3 hektar yo sak ombo-ombo. Kecil-kecil. Sharing-sharing. siap. Saya dari petugas Wanagama PK4L. Tujuan utama adalah silaturahmi ke pemerintahan Desa Banaran. Yang pertama itu silaturahmi, yang kedua kita saling mempererat kerjasama dalam segala lini hal, dalam segala hal. Pokoknya yang bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan hubungan sosial masyarakat, berhubungan dengan saling kerjasama Wanagama dan masyarakat Kelurahan Banaran. Pokoknya Bareng-bareng jogo. iya, bareng-bareng jogo kelestarian hutan Wanagama, apa yang dihasilkan dari hutan Wanagama, apa yang bermanfaat untuk masyarakat Banaran khususnya. Diawali dari kita, kalau tidak diawali dari kita, mana mungkin yang dari atas tidak ada saling komunikasi, pasti dari bawah ya tidak akan menemukan apa yang kita harapkan. Ya ini untuk musim kemarau yang kemarin itu 0% dari kebakaran hutan, tidak ada sama sekali yang namanya kebakaran.
alhamdulillah sekali. 15 tahun kurun waktu tidak ada kebakaran ya baru 1 kali itu. Baru musim kemarau ini tidak ada kebakaran sama sekali. Terus selanjutnya masalah sampah, terus pembakaran untuk orang yang akan menanam tanaman atau rumput yang baru itu ya pokoknya saling minta kerjasamanya. Di situ sudah kelihatan sekali ada frekuensi peningkatan kerjasama yang bagus. Sudah lewat dasar-dasar bawah itu sudah terasa sekali. Tempe goreng yang simpel buat makan malam, untuk makan malam. Iya, kok kapan boleh tempe belum? Orang Gunung Kidul menamai serangga ini dengan nama putul. Nanti makannya, maamnya mas, ini kan berhubung tidak dibersihkan. Ini makanya, nah kulitnya ini kita kelupas dulu lalu hitam. Kami menyurvei itu dari 2 kelurahan saja. 2 desa, itu Desa Banaran dan Desa Ngleri. Warga itu mengambil rumput setiap harinya, setiap hari itu 500 ikat kayu bakar, bahkan lebih 500 ikat rumput untuk pakan ternak, bahkan lebih, itu setiap harinya keluar masuk dari hutan Wanagama. Jadi mengambil dari Wanagama dibawa pulang untuk pakan ternak ya, terus untuk kayu bakarnya ya untuk kepentingan keluarga. Itu hampir setiap hari warga masyarakat mengambil dari Wanagama. Apa-apa pas anu sempat iya kalau kan sanggaran anu foto mana kan mesti kalau pemadam kebakaran akhir-akhir ini hanya dengan secara manual, dengan melakukan sekat. Jadi sekat itu adalah memisahkan yang sudah terbakar dengan yang belum terbakar. Terus untuk mematikan yang sudah terbakar itu hanya dengan memotong ranting untuk dipukul-pukulkan supaya mati, atau dengan tongkat kayu seperti ini untuk memisahkan daun-daun yang sudah kering itu dari yang sudah terbakar. Cuma itu karena sarana untuk pemadaman kalau secara dengan air ya tidak mungkin karena jauh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di Betrok ini dalam acara kegiatan gotong royong. Halo, nama saya Cynthia Triliani, biasa dipanggil Tameng, dari Fakultas Kehutanan UGM angkatan 2015.
Jadi fungsi saya di sini sebagai staf magang Wanagama. Nah, fungsinya lebih ke arah marketing officer nih. Ada beberapa program dari Wanagama sendiri. Di antaranya ada Wana Atsiri, itu lebih kayak produk hasil hutan. Terus ada Wana Biokar. Terus sama satu lagi ada Wana Kria. Tapi itu masih pengembangan ke arah sana. Di lain itu juga ada pendidikan lingkungan hidup. Cuman karena adanya COVID ini, beberapa kegiatan yang ada on-site di sini memang sedikit terkendala. Jadi memang kita stop dulu untuk sementara. Nah, ada beberapa kegiatan yang bersama PK4L nih teman-teman. Salah satunya itu pegawai Wanagama itu saling berinteraksi dan bersinergi bersama anggota PK4L untuk patroli bersama anggota PK4L atau misalnya komunikasi apabila ada pencurian kayu di Wanagama. Kedua, saat ini saya dan teman-teman saya itu sedang pemetaan lahan andil di Wanagama bersama anggota PK4L. Itu untuk tahu nih siapa saja yang sedang menggarap lahan di bawah tegakan. Alat pendukung yang paling utama adalah saling kerjasama, adanya kerjasama yang kuat dengan pengurus Wanagama kepada petugas PK4L. Jadi tidak ada saling iri, wah PK4L sudah bersusah payah tapi petugas yang lain kalau tidak dihubungi tidak meluncur ke lokasi. Tapi yang jelas adalah saling kerjasama, baik pengurus, petugas PK4L, juga dengan warga masyarakat, karena warga masyarakat yang sekarang sudah sangat antusias sekali untuk menjaga melestarikan hutan Wanagama bersama. Ini adalah alat penyulingan minyak kayu putih. Kita pakai kompor gas. Ini kompornya, ini alat penyulingannya. Kemudian nanti minyaknya di sini, terus itu adalah pendingin. Nama saya Hari Susanto, saya tinggal di Desa Banaran, tepatnya di Pedukuhan Banaran 1. Saya statusnya warga biasa. Saya bukan karyawan Wanagama, bukan apa-apa di Wanagama, tapi kehidupan saya memang di Wanagama. Kemudian saya di sini di petak 17 ini dulu dengan Pak Direktur yang dulu dan juga direktur sekarang Pak Dwiko itu sharing bahwa untuk di petak 17 ini kan dulu tidak seperti ini, rumahnya masih jelek, rusak. Kemudian Pak Dir itu bilang bahwa kalau ke petak 17 itu keki, makanya kami mengusulkan untuk dibangun, dan alhamdulillah kita bangun ini juga tidak bangun seperti proyek, tapi kita kerjasama dengan masyarakat. Kita tidak ada istilahnya sistem burungan, tidak ada, ya kita cuma bekerja untuk membangun rumah Mangyum ini, juga memproduksi biokar, juga minyak atsiri, kemudian sekarang juga ada pot-pot untuk keindahan, dan juga kita mengatasi sampah. Kemudian juga tentang kebakaran. Alhamdulillah dengan adanya kelompok kami, kelompok perlebahan ini, kami juga membentuk suatu komunitas sendiri, sehingga apabila terbakar, Wanagama ini ada kebakaran, kami langsung kontak kepada anggota kelompok kami untuk mengatasi kebakaran. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita 0 kebakaran. Sebenarnya ini kecil skalanya, jadi skala kecil ini kemarin banyak untuk praktek dari mahasiswa, dan ini baru tahun ini juga, ini untuk praktek mahasiswa. Bangunannya juga belum selesai, tapi ini sudah diproduksi. Kemarin pada waktu peresmian rumah Mangyum ini juga sudah ada bingkisan dari minyak kayu putih yang dihasilkan dari sini. Kita memang hidup kita di sini, Pak. Jadi Wanagama akan menanam tumbuhan yang sebagai pakan lebah kami. Jadi ada akasia Mangyum, ada eukaliptus. Memang dulu kami juga, riwayat dari mbah-mbah kami juga lebah juga di sini. Tapi dengan adanya tumbuhan yang baik ini, kita ternyata perkembangan lebah kami menjadi lebih baik. Makanya kami sangat berkepentingan
untuk menjaga kelestarian hutan di Wanagama yang notabene sebagai pakan lebah kami. Kami ikut menjaga, jadi tentang kebersihan, tentang kelestarian hutan kami ikut menjaga. Bahkan kami menyetuskan di sana itu, di pondok kerja itu ada tulisan mangium itu hanya boleh ditanam, tidak boleh ditebang. Makanya kelompok kami sudah bertekad untuk ikut membantu melestarikan hutan Wanagama ini. Dan untuk kita beranggapan bahwa hutan yang dikelola Wanagama itu setiap jengkal ya milik Wanagama yang harus diopeni. Itu untuk kalangan sendiri karena produksinya baru kecil. Nanti akan ada pengembangan, misalnya minyak kayu putih itu dicampur dengan minyak eukaliptus, kemudian dengan minyak-minyak yang lain akan itu ya terserah Wanagama. Itu kemungkinan dari Wanagama sendiri, dari pihak Fakultas Kehutanan. SKK juga mengawasi semua yang ada di Wanagama ini, dari tumbuhan, dari barang-barang, dari bangunan. Kemudian juga kita ada kerjasama tentang dengan lebah. Jadi kalau ada orang yang misalnya memanen lebah, kita tidak tahu, karena di sini kan lebahnya liar di hutan. Kadang ada pencuri, kadang ada begitulah. Nanti dengan SKK itu kalau ada yang manen pasti difoto. Nah kemudian foto itu kita diberikan kepada kita, itu milik yang manen atau bukan. Jadi itu juga sangat membantu kami. Saya atas nama Sukardiono, beralamat di Banaran 3, di sini sebagai karyawan Wanagama, sebagai mandor istilahnya, penjaga hutan Wanagama. Saya mulai kerja harian di sini sejak tahun 92. Dulu itu banyak penelitian ya, sebagai penanggung lapangan. Tugasnya di lapangan penanaman pohon-pohon penelitian, dan nanti ya setelah itu ya merawat sekitar tanaman itu sama keliling-keliling sebagai mandor. Banyak sekali ya, pertama ya kadang-kadang ada yang menegangkan, ada yang pokoknya ya, istilahnya bermasalah sama masyarakat waktu jadi mandor keliling itu. Setelah ketemu ya kadang-kadang gimana ya, mesti ada masalah dengan warga, dan yang paling mengesankan ya istilahnya untuk menambah pengalaman saya di Wanagama. Ya bangga saya kan selama ini kan saya cuman istilahnya orang tani, di Wanagama diangkat sebagai karyawan istilahnya. Saya berterima kasih sama pimpinan di sini sudah mengangkat saya sebagai karyawan, istilahnya kerja tetap gitu. Jadi saya merasa bangga untuk sehari-hariannya dan untuk mencukupi istri dan anak saya. Sangat membantu sekali adanya SKK. Setelah saya dulu belum ada SKK, apa-apa ya tergantung dari teman-teman. Setelah ada SKK cukup membantu. Kalau ada masalah tetap selalu kontak sama SKK, langsung terjun untuk membantu memecahkan masalah atau menjaga. Ya, semoga tetap sukses selalu menjaga hutan di Wanagama ini. Seterusnya ya monggo-monggo kami menjaga, dan semoga tujuan SKK dan karyawan ini tetap bersatu untuk menjaga Wanagama tetap utuh selamanya. Kami berpesan pada SKK, kerjasama dengan masyarakat kita tingkatkan, kerjasama dengan kami juga kita tingkatkan. Kemudian ya semangat. Memang kondisinya juga seperti ini di hutan, tapi masyarakat siaplah untuk berteman. Istilahnya kalau jenuh di hutan ya ke warga masyarakat kan bagus. Jadi pesan saya, jangan lengah, jangan lemah, jangan lengah. Kalau tidak di UGM
saya tidak ada apa-apanya, tapi UGM tanpa saya, UGM tidak apa-apa. Harapan kami anggota PK4L yang tugas jaga wana di Wanagama meminta untuk disediakan sarana penunjang dalam kami bertugas. Oke rekan-rekan semua, kita akan melaksanakan patroli malam, giat malam sesuai dengan protap dalam Jagawana. Kita melaksanakan patroli malam di petak 17 Blok Jati. Oke rekan-rekan semua, sebelum kita mengawali kegiatan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita semua beragama Islam, kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke rekan-rekan, pada malam hari ini kita akan melakukan giat patroli di petak 17 Blok Cendana. Selalu semangat, jaga diri, jaga kondisi kita bersama, saling kompak dan saling bekerja sama. Terima kasih. Mari kita melaksanakan tugas dengan senang hati. Ya ini anak kecil mau ikut tentara. Lah ya maune kok ngene iki udu. Ora mulane. Iki apa jamur tok men. Iki yang anu lho iki. Iki cendana lho. Rumput. Kan tidak diperbolehkan loh. Tapi rasanya merusak struktur tanah ya. Merusak struktur tanah, merusak apa wis pokoknya rumput. Terus karo merusak anu. Kalau ini musuhnya kelompok madu mas. Oh madu ini tawannya udah mati. Oke jenengan sing jebule. Nggih. Lha iki kan dhuwur kae pucuk ae lho, pucukan. Ah, do tiba. Bisa. Iki Pak. Wane oke tenan ya, Kak. Ah iya mula. Nek sing ireng ora enak, Pak. Enak. Iki lho akeh banget ning alek nggujengi santere piye iki? Untuk giat malam hari ini, menjelang pagi hari ini, kita patroli yang utama di Blok Jati dan Blok Cendana. Yang utama kita di sini preventif untuk pencegahan. Tapi bila kita menemukan tindak pencurian atau apa ya, tetap kita tindak sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku di Universitas Gajah Mada. Insya Allah kita menginap bila cuaca mendukung, tapi kita berusaha di sini bertahan sampai besok pagi. Semoga tetap aman terkendali, anggota tetap dalam keadaan sehat. Amin. Sampai kembali ke Mako tak kurang satu apapun. Saya Sakiran, Babin Kamtibmas Desa Banaran, mengucapkan terima kasih sekali kepada PK4L yang ada di Wanagama ini, karena selama ini kita menjalin kerjasama yang baik dan kondusif dengan PK4L dan kepolisian. Tentunya saya sebagai Babin Kamtibmas menyambut baik sekali kerjasama ini yang sudah terjalin, karena fungsi dan tugas dari PK4L memang sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga keamanan hutan Wanagama ini. Tentunya saya mengharapkan setiap ada kejadian ataupun keamanan yang ada di Wanagama ini berkoordinasi terus dengan Babin Kamtibmas. Saya selaku pengampu wilayah Desa Banaran. Untuk selama ini sudah berjalan dengan baik dan bagus,
dan mohon untuk diteruskan. Dan saya tetap menjalin komunikasi baik lewat HP maupun tatap muka tetap berlangsung. Demikian. Kami, anggota PK4L UGM yang bertugas jaga wana di Hutan Wanagama mengucapkan selamat Desnatalis UGM yang ke-71. Semoga mengakar kuat, menjulang tinggi.